Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatud Dakwah Salafiyah wa Kasyfus Syubhat Al-Asriyah, hakikat dakwah salafiyah dan menyingkap syubhat kontemporer oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas ad-dakwah as-salafiyah. Sekarang kita sampai pada halaman 54, Al-Asasul Khamis Al-Jihad, pondasi yang kelima dari pondasi dakwah salafiyah yang berkaitan dengan al-jihad atau jihad menurut dakwah as-salafiyah. Kata Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhahullah ta'ala, ad-da'watus salafiyatu ta'taqidu al-jihad wasilatun azimatun li'ila kalimatillah. Dakwah salafiyah meyakini bahwa jihad adalah jalan yang sangat agung untuk menegakkan kalimat Allah. Dakwah salafiyah meyakini bahwasanya jihad adalah ibadah. Bahkan jihad tulang punggung Islam, sebagaimana kata Rasul, wal jihad dzirwatus sanamil Islam. Wa annahu masyru', dan bahwasanya jihad itu disyariatkan. Ini membantah tuduhan dusta kelompok harokah ataupun kelompok teroris yang menuduh salafiyah menihilkan jihad. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Itu banyak sejak dulu kala tuduhan-tuduhan salafi atau salafin atau dakwah salafiyah menihilkan jihad. Alhamdulillah pernah sekitar mungkin 20 tahun yang lalu kita membantah sebuah tulisan dari tokoh kelompok pergerakan di negeri kita yang menuduh
Salafi menihilkan jihad. Ini sekali lagi ucapan yang dusta. Ya, kitab-kitab ulama masyayikh dakwah salafiyah sangat luar biasa menjunjung tinggi al-jihad. Namun dengan catatan jihad yang syar'i. Dan ini mirip dengan tuduhan-tuduhan dusta kelompok-kelompok ahli bid'ah yang menuduh salafi atau yang mereka namakan salafi wahabi itu tidak cinta Rasul gara-gara nggak mau merayakan maulid. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau demikian, maka Abu Bakar, Umar nggak cinta Nabi karena mereka juga nggak pernah merayakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mereka asbun saja. Tuduhan ini juga sama dengan tuduhan mereka kepada salafiyin atau ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya salafi ahli sunnah nggak mau sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena salafi nggak mau sholawat nariyah, sholawat burda dan seterusnya. Kita katakan kita mau bersolawat kalau sholawat itu yang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau sholawat itu bid'ah, sholawat itu bahkan syirik, kita tidak mau. Ya, kita tiap sholat bersolawat kepada Nabi. Kok dituduh tidak? Ini mereka asbun saja, membabi buta dalam menjatuhkan dakwah as-salafiyah, karena tidak mungkin mereka bisa menjatuhkan kecuali dengan kedustaan tadi, atau tidak punya senjata kecuali dengan al-kidhib. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, dakwah salafiyah meyakini, mengimani jihad itu ibadah disyariatkan untuk menegakkan kalimat Allah. Namun kata beliau, wa anna masyru' min babil wasail lal ghayat. Jihad itu perantara, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya apa tadi? Li'la kalimatillah. Makanya Rasul mengatakan, umirtu an uqatila annas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Ini intinya kalimat tauhid. Intinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya jihad jangan sampai lebih diutamakan daripada tujuan utamanya, yaitu apa? At-tauhid tadi. Makanya tanpa jihad pun ya tetap harus ditegakkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasul SAW sebelum ada syariat jihad berperang, Rasul tetap fokus dakwah apa? Tauhid la ilaha illallah. Setelah Rasul berjihad pun tetap la ilaha illallah. Inilah bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah al-harakiyah. Ketika mereka tidak tahu mana itu wasilah perantara dengan tujuan, maka mereka menjadikan wasilah sebagai apa? Tujuan segala-galanya. Sehingga mereka tidak memperhatikan tujuan dari jihad tersebut, yaitu li'la kalimatillah. Jihad bukan sekedar berkuasa begitu saja. Apalah artinya kekuasaan tanpa tauhid? Ya, makanya Rasul tadi memberikan contoh. Sebelum jihad, tauhid yang harus apa? Ditanamkan, dikokohkan. Bahkan setelah menang perang jihad pun tetap tauhid, karena itu tujuan utama. Ini bedanya jihad ala dakwah salafiyah dengan jihad ala al-harakiyah. Kalau kelompok-kelompok pergerakan, kelompok teroris, ya tujuan utama ini mereka apa? Singkirkan. Baik sebelum maupun setelahnya. Buktinya apa? Ketika mereka mau berjihad, nggak pandang bulu, yang mereka jadikan sebagai kawan ahlus syirik ataupun tidak. Yang penting satu komunitas, satu pergerakan.
Contoh yang paling konkret yang sudah kita sering sampaikan, kelompok Hamas, cabangnya Ikhwan Muslimin yang ada di Palestina. Dia nggak peduli gabung dengan Syiah Rafidhah, mbahnya syirik, kufur, dan kemunafikan dan bidah. Ini sekali lagi apa? Mereka yang penting satu komunitas, nggak peduli tujuan jihad li'ila'i kalimatillah. Bahkan setelah mereka pun berperang, tetap syirik mereka apa? Abaikan. Padahal ini yang paling utama untuk diperangi. Ya, sekali lagi, tidak menihilkan jihad melawan orang al-Yahud, tapi ya sekali lagi penekanannya mereka mengabaikan tujuan utama jihad li'ila'i kalimatillah, agar Allah diibadahi semata, tidak disekutukan. Makanya Rasul yang ini kita sampaikan ketika membantah sebagian orang yang mengatakan tidak boleh kita teriak-teriak Hamas salah, ini salah, karena kita lagi fokus perang, nggak boleh ada bid'ah membid'ahkan, sesat menyesatkan. Kita katakan Rasul menyelisihi kalian, Rasul membantah kalian. Rasul ketika perang Hunain, ada sebagian sahabat minta dibuatkan pohon keramat. Apakah Rasul diam dengan alasan kita lagi apa? Mau perang, kita butuh persatuan, nggak usah ngomongi saudara sendiri. Tidak. Rasul tetap mengingkari permintaan mereka. Allahu Akbar, inna sunan kultum kama qad banu Israil. Ini karena apa? Rasul, para ulama Ahlus Sunnah, mereka memahami bahwasanya jihad itu wasilah, tujuan utamanya bagaimana Allah diibadahi semata, tidak disekutukan. Maka dalam keadaan apapun tauhid ditegakkan, syirik diperangi. Nah, fa ilam yakun ittikhadu mufidan kahalati dha'f fa innahu la yushra' kahali Rasul sallallahu fi Makkah. Maka dari kaidah ini, ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka tidak disyariatkan adanya jihad dengan senjata sebagaimana keadaan Rasul di kota Makkah. Meskipun tetap dakwah tauhid, lanjut dakwah tauhid terus dikumandangkan. Karena itu yang utama dan pertama, tujuan utamanya at-tauhid. Ya, adapun jihad itu sekedar perantara. Kalau memang tidak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan inilah sekali lagi bedanya jihad ala Rasul, jihad ala dakwah salafiyah dengan jihad ala kelompok teroris atau kelompok-kelompok pergerakan. Mereka nggak peduli punya kekuatan atau tidak, yang penting sikat, yang penting bom, ya. Nggak tahu nanti yang mati berapa, ya, mereka tidak pedulikan. Padahal Rasul mengatakan la zawalu dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan kematian seorang muslim. Tapi tokoh-tokoh harokah, ya, kita pernah dengar di ucapan, ya, mereka di YouTube, bagaimana mereka kaum muslimin jutaan, 1 juta mati, tidak ada masalah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para ulama salaf. Mereka memperhatikan maslahat dengan mafsadah. Kaum muslimin dibantai di Palestina. Kalau kalian diam saja, kalian semuanya berdosa. Ini Tuhan Rabbul Alamin apa? Allah sendiri mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuannya. Kalau memang kaum muslimin gak sanggup berjihad, ya gak dosa. Paham? Ini yang sekali lagi ngawurnya dai-dai tadi. Mereka sendiri enak ngomong, gak berangkat-berangkat, omdo saja. Paham? Ya, makanya kita sering sampaikan, kalau kalian meyakini jihad di sana sekarang itu syar'i, monggo pergi, silakan, kita nggak keberatan.
ahlan wa sahlan, daripada apa? Ngerusuhi di dakwah as-salafiyah. Apalagi tadi kalau nggak ikut andil berdosa, naudzubillah min dzalik. Ya, sebagaimana contoh kata para ulama, misalnya ya, di kampung di sini ada orang meninggal dunia, muslim meninggal dunia, ya, yang di kampung ini nggak mau mensolati, paham? Apakah yang di Surabaya juga dosa? Ini orang muslim satu meninggal, nggak ada yang mensolati, nggak ada yang ngurus, paham? Apakah yang di Surabaya berdosa juga? Hah? Tidak, nggak ada ulama yang mengatakan bahwa itu semuanya dosa. Paham? Yang dosa yang memang dia tahu ada saudaranya meninggal dan dia punya kemampuan merawat namun tidak mau melakukan, itu yang berdosa. Sama dengan jihad. Ya, kalau misalnya tadi ya ada kaum muslimin yang dibantai, sedangkan kaum muslimin secara umum nggak punya kekuatan, masa dikatakan semuanya apa? Berdosa. Yang berdosa yang mampu dan dia apa? Tidak mau melakukannya. Kalau Anda mengatakan semua berdosa, maka kasus di zaman para sahabat, ya, Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir ketika dibunuh bahkan disiksa oleh kaum musyrikin jahiliyah, Rasul nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah Rasul berdosa karena tidak berbuat apa-apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi fikih jihad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikalah kaum muslimin lemah, sabar. Ya, makanya kalau kita mau bahas lagi jihad, itu ada syurut, sebagaimana sholat ada syaratnya, jihad juga sama, ada syaratnya. Yang pertama, ini kalau mau ditulis silakan secara ringkas, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, li'ila kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, bukan karena fanatik golongan. Yang pertama niatnya harus li'ila kalimatillah. Yang kedua harus di atas ilmu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jihad harus di atas al-ilmu. Kapan jihad disyariatkan, kapan tidak. Sebagaimana tadi Rasul SAW telah mengajarkan fikih jihad. Jangankan masalah jihad, masalah buang hajat saja Rasul sudah apa? Menjelaskan, apalagi masalah al-jihad. Maka seorang muslim, muslimah yang bijak harus tahu ilmunya. Yang ketiga, syarat jihad yang syar'i harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. Entah itu al-khalifah, entah itu al-malik, raja, atau presiden. Dalilnya sabda Rasul, innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Kata Rasul, pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad, berperang di belakangnya. Ini sekali lagi pemimpin yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin, bukan pemimpin pengajian atau komunitas-komunitas pengajian atau komunitas kelompok-kelompok, tidak. Namun waliul amr, entah tadi yang namanya khalifah, raja ataupun presiden. Dan ini tercantum dalam banyak kitab-kitab al-aqidah. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wal hajju wal jihadu madiyan ma'a ulil amri baron kana au fajiran. Jihad dan haji atau haji dan jihad bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ini yang harus apa? Dipahami. Entah jihad menyerang negeri kafir atau jihad membela negeri kaum muslimin. Dan ini alhamdulillah sudah banyak kita tulis, ya, terutama di
saat-saat membantah orang-orang yang meneriakkan jihad-jihad di Palestina yang kemarin itu. Nah, kemudian syarat yang keberapa lagi? Yang keempat, kaum muslimin harus punya kekuatan, kemampuan. Dan ini yang paling banyak ditekankan di sini oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Ruwais, dan beliau menukilkan ucapan Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nanti akan kita bacakan. Punya kemampuan. Makanya Allah mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki. Harus ada persiapan dulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustada'afun falyamalu bi ayatis sabr. Kaum muslimin jika dalam keadaan lemah, hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Namun kalau mereka punya kekuatan, amalkan ayat-ayat tentang al-jihad sebagaimana prakteknya Rasulullah SAW. Bukan sekedar modal, semangat, tekad tanpa ada kemampuan. Dan ini masuk dalam kaidah tadi, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan di antara dalilnya juga kisah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ketika Ya'juj wa Ma'juj Allah keluarkan dan mereka sudah berhasil menumpahkan darah manusia di atas muka bumi ini, Allah tidak menyuruh Nabi Isa melawan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau dalam sisi keberanian tidak boleh kita meragukan keberanian para al-anbiya. Sama dengan Nabi tadi ketika di kota Mekah, bukan berarti Rasul tidak berani, tapi inilah fikih jihad. Kalau dalam keadaan lemah harus bersabar terlebih dahulu. Allah perintahkan Nabi Isa untuk naik ke Bukit Tur. Ini fikih jihad. Dalam keadaan kondisi lemah jangan melawan, sabar. Bukan berarti diam begitu saja. Ada yang lain yang perlu dilakukan. Di antaranya doa. Nabi Isa mendoakan kehancuran, kebinasaan Ya'juj wa Ma'juj. Allah kabulkan dalam satu malam. Allah binasakan. Allah ala kulli syai'in qadir. Namun inilah sekali lagi fikih jihad yang diajarkan oleh Allah tadi lewat kisah Nabi Isa alaihi assalam. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, harus ada pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Artinya harus jihad diserahkan kepada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mereka paham dalil dan paham bagaimana realita yang ada di tengah-tengah orang-orang yang mau berjihad tersebut. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Berkumpul para ahlinya, para ulama, berkumpul orang-orang yang mengerti medan perang. Kemudian diputuskan apakah diteriakkan jihad ataukah bersabar. Tidak sembarangan. Makanya kata para masyayikh sekarang, mana dari kelompok Hamas ulama mereka? Yang ada itu sekedar mengangkat senjata, tidak musyawarah kepada para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Intinya dalam jihad harus ada pertimbangan maslahat dengan mafsad. Rasul saja ketika mau membangun Ka'bah sesuai dengan awalnya, Rasul mengatakan seandainya kaum wahai Aisyah bukan termasuk yang baru masuk Islam, aku akan renovasi Ka'bah dan aku bangun sesuai dengan awal mulanya. Rasul takut apa?
dituduh oleh sebagian yang baru masuk Islam mempermainkan Ka'bah. Pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Makanya Rasul tadi ketika di kota Mekah tidak teriak jihad-jihad, perang lawan, enggak. Meskipun para sahabat siap, mereka sebelum masuk Islam sudah ahli apa? Ahli perang. Perang antar kabilah sudah biasa mereka. Siap mereka berperang. Tapi tadi, ini fikih jihad, pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Seandainya Rasul di kota Mekah langsung melawan habis kaum apa? Al-muslimin. Pertimbangan maslahat, sabar dulu, tetap dakwah jalan. Ya, sebagaimana firman Allah, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kalian mengikuti orang-orang kafir, namun berjihadlah melawan mereka dengannya, kata Abdullah bin Abbas, bil Quran. Kalau nggak bisa jihad dengan pedang, masih ada jihad yang lain. Thalabul ilmi, jihad dengan menyebarkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, sungguh dusta kelompok harokah ataupun pergerakan ataupun takfirin ataupun irhabin teroris yang menuduh dakwah salafiyah menihilkan al-jihad. Ya, sekali lagi, salafi tidak berjihad di saat seperti sekarang ini. Kenapa? Karena mencontoh Rasulullah SAW. Naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Sunnah mengajarkan kita ketika lemah jangan teriak-teriak jihad perang dengan senjata, maka kita ikut. Tapi as-sunnah mengajarkan kita tetap jihad dengan apa? Al-ilmu. Sebagaimana Rasul tadi. Rasul nggak sanggup berjihad dengan pedang di kota Mekah. Allah perintahkan jihad dengan Al-Quran, dengan al-ilmu. Ya, maka demikian yang diikuti oleh dakwah as-salafiyah. Beda dengan kelompok harokah ataupun ahli al-bidah tersebut. Baik, itu kurang lebihnya surut jihad yang syar'i sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lebih terperinci lagi, mungkin bisa lihat kalau yang bisa bahasa Arab, kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dan sebagainya sudah pernah kita terjemahkan, sudah kita posting di medsos kita. Kalau bukunya judulnya Al-Qutuful Jihad fi Ahkam wa Hikami Al-Jihad oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, kitab yang nggak terlalu tebal namun sangat berharga sekali dalam bab jihad ini. Sekarang kita baca ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id rahimahullah tentang hal ini. Qala Asy-Syaikh Al-Allamatu Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah indal kalam alal jihad. Berkata Syekh Muhammad bin Sa'id rahimahullah tentang masalah jihad, la budda fihi min syartin. Jihad harus terpenuhi syaratnya. Apa diantaranya? Wa huwa an yakuna indal muslimin qudratun wa quwwatun. Harus kaum muslimin punya kekuatan, kemampuan, yastati'una bihal qital, yang mereka bisa berperang dengan kekuatan dan kemampuan tersebut. Fa illam yakun ladaim qudratun, kalau mereka tidak punya kekuatan atau punya kekuatan namun lemah, ya karena mungkin mereka punya senjata tapi senjatanya nggak sebanding jauh dengan senjatanya orang apa? Orang al-kufar. Nanti akan lebih diperinci oleh Syekh di ucapan selanjutnya. Kata beliau, fa inna ikhama anfusihim fil qital ilqaun bi anfusihim ila tahluka. Karena memberanikan diri berperang tanpa kekuatan yang memadai itu bentuk menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Sedangkan Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Walihada lam yujibillah subhanahu wa ta'ala alal muslimin al-qitala wahum fi Makkah. Oleh karena itulah Allah tidak mewajibkan kepada kaum muslimin alias kepada para sahabat
berperang sedangkan mereka masih di kota Mekah dalam keadaan lemah, li'annahum ajizun du'afa, karena mereka lemah. Nah, kalau senjata ada, ya apalagi di zaman itu. Tadi mereka sudah terbiasa dengan perang, mereka punya senjata, tapi senjatanya apa? Kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan orang-orang kafir Quraisy. Allah perintahkan untuk apa? Menahan diri. Falamma hajaru ilal Madinah wa kawwanu daulatal islamiyah wa sara lahum syauka umiru bil qital. Setelah mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka membangun suatu negara Islam dan mereka punya kekuatan, barulah mereka diperintahkan untuk berperang. Makanya tadi kalau ada yang berdalih, sekarang banyak kaum muslimin dibantai, kenapa kok kita jawab, Rasul apa? Tidak bisa berbuat apa-apa ketika Ammar dan keluarganya bahkan ibundanya dibantai oleh kaum musyrikin jahiliyah, Bilal disiksa dan seterusnya. Apakah Rasul berdosa ketika tidak bisa membantu mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasul dikatakan oleh seorang sahabat kalau tidak salah bernama Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana?" Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Ala tastansirun Allah, kenapa kau nggak minta pertolongan kepada Allah? Alias kenapa kok kita nggak diperintah untuk berjihad? Kata Rasul SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji tubuhnya menjadi dua, namun itu tidak memalingkan mereka dari jalan Allah. Dan Rasul mengatakan, walakinnakum tastajilun, namun kalian itu tergesa-gesa. Dan ini yang lebih layak disampaikan kepada kelompok-kelompok jihad sekarang. Walakinnakum tastajilun, namun kalian tergesa-gesa. Ya, kalau ada alasan kan dibantai. Sama di zaman para sahabat, di zaman Rasul di kota Mekah ada yang dibantai. Tapi ketika mereka tidak punya kekuatan, bersabar. Bukan berarti tadi bersabar berdiam diri. Tidak ada langkah-langkah untuk menyusun kekuatan. Di antaranya berjihad dengan Al-Quran, dengan at-ta'lim, ya, menyampaikan umat al-haq, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ala hadha fala budda min hadha syarat. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, harus adanya syarat yang satu ini. Wa illa saqata anhum kasairil wajiban. Jika tidak terpenuhi, gugur kewajiban seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, orang misalnya sakit parah sampai opnam, sampai diinfus di rumah sakit pas bulan puasa. Apakah antum mengatakan wajib inti puasa? Kalau nggak puasa ini dosa sekarang. Orang gila yang ngomong itu, betul nggak? Mau antum misalnya, ya, sakit seperti itu disuruh apa? Berpuasa, dipaksa berpuasa, diancam kalau inti nggak puasa inti dosa. Ya, naudzubillahi min dzalik. Orang nggak waras mengatakan apa? Orang nggak mampu atau yang lain. Kan banyak kalau sekarang ini orang-orang tua sholat pakai apa? Pakai kursi. Ya, ini perumpamaan orang yang memaksa orang berjihad sama dengan orang-orang seperti ini. Apa kamu bisa jalan kaki dari rumah sini, tarik kursinya? Kalau sholat dengan kursi dosa, harus dengan berdiri. Antum kalau melihat orang itu menganggap apa? ODGJ atau apa? Ini sekali lagi sama. Semua kewajiban dalam Islam terikat dengan nanti ayat disampaikan, fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Entah itu sholat, puasa, zakat, haji, demikian pula dengan al-jihad. Syaratnya al-istita'ah, kemampuan. Kalau nggak mampu, gugur kewajiban. Jangan dikatakan dosa-dosa, semuanya berdosa kalau tidak membantu kaum muslimin di Palestina, kalau tidak berjihad di Palestina. Loh, inti sendiri di mana?
Kok nggak berangkat-berangkat? Paham dong? Nah, li'anna jami'al wajibat yushtarat fiha al-qudrah. Kata Syekh, semua kewajiban terikat dengan kemampuan. Bahkan jangankan ibadah-ibadah tadi, sholat, puasa, zakat, haji, 2 kalimat syahadat. Kalau orang itu nggak mampu mengucapkannya, gugur kewajiban. Contohnya siapa? Orang yang bisu. Orang kafir misalnya, dia mau masuk Islam, ya, antum paksa harus mengucap, dia bisu. Paham ya? Cukup mungkin dengan dia sholat, puasa, zakat, dan dia apa? Tadi meyakini Allahu Ahad, dia meyakini Rasul sebagai, dia nggak sanggup ya mengucapkan. Jangankan tadi sholat, rukun Islam yang kedua, rukun yang pertama kata para ulama, kalau memang lemah nggak bisa mengucapkan tadi bisu dan sebagainya, gugur kewajiban mengucapkan. Tetap dia muslim, jangan dipaksa orang bisu mengucapkan. Ini orangnya. Nah, inilah gambaran orang-orang yang tidak paham fikih dalam al-Islam. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Maka kalau ada ucapan para ulama, ya misalnya seperti Syekh Albani, bahwasanya kaum muslimin berdosa kalau tidak membantu saudaranya di Palestina, itu dilanjutkan oleh para murid-murid beliau, itu bagi yang mampu namun nggak mau membantu secara umum. Ya, adapun sekali lagi orang nggak mampu dikatakan dosa ketika nggak membantu, ini sekali lagi jauh dari firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Kita lanjutkan lagi ucapan berikutnya dari Syekh Muhammad bin Utsaimin juga. Beliau mengatakan, al-an limadza la nuharib Amerika wa Rusia wa Faransa wa Inggris. Kalau ada pertanyaan sekarang, kenapa kita enggak memerangi Amerika, tidak memerangi Rusia, tidak memerangi Perancis, Inggris? Limadza, kenapa? Kata Syekh, li'adamil qudrah. Karena kita enggak punya apa? Kemampuan. Ya, kata beliau, al-asliha allati qad dzaba asruha indahum hiyallati fi aidina. Secara umum, senjata-senjata militer yang dimiliki oleh negeri-negeri kaum muslimin itu sudah barang rongsokannya apa? Negara-negara kafir tadi. Ya, diakui atau tidak, ini yang masih belum buta mata, kepala dan mata hatinya, semua tahu. Ya, militer, kekuatan militer itu di tangan orang-orang apa? Kafir. Mereka yang punya senjata-senjata apa? Yang paling canggih. Kaum muslimin punya, cuma apa? Yang istilahnya koret-koret. Kalaupun ada yang canggih, kalau dibandingkan dengan mereka jauh. Ya, sekali lagi ini, kalau kita mau apa? Membuka mata, kepala dan mata hati. Ini rahasia umum. Nah, bahkan kata beliau, wahya inda aslihatihim bimanzilati sakakin al-muqad inda sawarikhi. Dan perumpamaannya ini wajib untuk dipahami dengan baik dan benar, jangan gagal paham. Karena ada sebagian orang yang gagal paham ketika mendengar ucapan kita seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin di sini, bahwasanya perumpamaannya senjata kaum muslimin dengan senjata negara kafir seperti pisau melawan rudal. Menang mana pisau sama rudal? Hah? Menang mana? Antum jawab. Hah? Bisa ditangkis sama pedang ini? Itu film. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan maksudnya Syekh Utsaimin ya
kaum muslimin perangnya dengan pisau, bukan. Sebagaimana kita pernah mengatakan, perangnya sekarang ini, ya, meskipun tidak langsung kita katakan perumpamaan, cuma ini bagi yang waras, perumpamaannya itu seperti mercon melawan apa? Bom. Paham? Antum punya mercon, lawannya bom betulan, menang mana? Bisa dibandingkan enggak? Namun ada orang yang gagal paham dengan ucapan kita, atau memang orangnya memang sudah demikian, sudah gagal paham, bahkan dengan ucapan sini dia gagal paham. Ya, dijadikan olo-oloan bahwasanya siapa bilang senjata mereka mercon. Ya, ini kan sama dengan yang sering kita katakan, senjata kaum muslimin dengan senjata orang kafir seperti apa? Becak tempur, gerobak tempur melawan apa? Bukan berarti kita mengatakan kaum muslimin senjatanya becak tempur. Ini sekedar apa? Iya, ini bagi yang masih waras akalnya. Cuma kalau yang sudah ODGJ mungkin gagal paham. Dikira masa ada gerobak tempur. Ya, ini sama dengan ucapan Syekh Utsaimin. Ini sekedar perumpamaan. Senjatanya kaum muslimin sekarang itu ibaratnya senjata pisau melawan senjata orang kafir berupa apa? Roda. Iya, punya senjata, cuma senjatanya sudah expired, sudah apa? Kadaluarsa. Ya, atas tadilah ibaratnya nggak sebanding. Ya, senjatanya orang kafir dengan senjata kaum muslimin. Gimana disuruh apa? Memerangi negara-negara yang luar biasa kekuatan militer mereka. Nah, kata beliau, matufidu syai'an. Ente bawa pisau, mereka bawa rudal. Ya, istilahnya nggak nyucuk, nggak sebanding. Matufid, nggak bermanfaat sama sekali. Pakai fayumkin anukotil haula. Maka bagaimana mungkin kita bisa memerangi orang-orang kafir tersebut? Ya, walihada akul. Ini sekali lagi ucapan yang selayaknya ditujukan kepada kelompok-kelompok jihadin sekarang ini. Kata beliau, oleh karena itulah aku katakan, innahu minal humuk an yakula qail innahu yajib alaina an nuqatil Amerika wa Faransa wa Injitra wa Rusia. Kata beliau, termasuk kedunguan kalau ada orang yang mengatakan wajib bagi kita memerangi Amerika, Rusia, Inggris, Perancis. Ini adalah orang apa? Ya, kalau kita lebih tambahkan lagi ODGJ. Paham? Nah, kaifa nuqatil? Bagaimana kita memerangi mereka? Sedangkan tadi dalam keadaan lemah. Makanya kejadian di Palestina, kalau orang itu masih waras akalnya, dia akan tahu jihad yang mereka lakukan jihad yang tidak syar'i. Kenapa? Kerusakan, kemadaratan bagi kaum muslimin lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Yahudi tetap dengan apa? Kekuasaan mereka. Namun kaum muslimin berapa puluh ribu yang sudah apa? Mati gara-gara apa? Mereka menantang untuk berperang. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau kita sedikit mencermati, kadang orang-orang Harokah ingin menutupi kebobrokan mereka dengan mengekspos misalnya, di antara faedah jihad Hamas kemarin itu, sekarang juru bicara Hamas Abu Ubaidah menjadi figur bagi para pemuda. Menjadi viral. Naudzubillah min dzalik. Viralnya tokoh mereka apakah sebanding dengan kematian puluhan ribu kaum muslimin? Ini orangnya nggak apa? Wah, kita menang melawan. Ini sekali lagi dari kaca mana menangnya? Namun inilah sekali lagi, kalau sudah meninggalkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, buta mata mereka. Kata Syekh, hadza ta'bau hikmatullahi ta'ala wa ya'bahu syar'uhu. Ketika ada orang mengatakan kita jihad melawan orang-orang kafir tersebut, sedangkan kaum muslimin nggak punya kekuatan, ini sangat jauh dari hikmah Allah dan dari syariat Allah. Lakinnal wajib alaina an naf'ala ma amarallahu bihi. Kalau sekarang kita nggak bisa menghunuskan senjata melawan orang-orang kafir, kita masih ada kewajiban yang lain.
Bukan berarti tidur-tiduran, malas-malasan, pasrah begitu saya, tidak. Kata Syekh, kita wajib melakukan yang bisa kita lakukan. Apa itu? A'iddu lahum mastata'tum min quwwah. A'iddu, persiapkan bagi mereka apa yang kalian mampu. Semua terikat dengan kemampuan. Dan kata beliau, hadzal wajib alaina an nu'idda lahum mastata'na min quwwatin. Wajib bagi kita mempersiapkan kekuatan kita. Kata beliau, wa ahammu quwwatin nu'idduha hiyal imanu wa taqwa. Dan yang paling utama kita persiapkan untuk melawan orang kafir, al-iman. Keimanan at-tauhid. Ini sesuai dengan yang Rasul praktekkan, yang Rasul contohkan untuk kita. Ketika beliau tidak sanggup melawan orang-orang kafir musyrikin di kota Mekah, beliau diperintahkan berjihad bil Quran. Wala tutil kafirin wajahidhum bi jihadan kabira. Dan inilah yang dilakukan oleh dakwah as-salafiyah. Dakwah salafiyah dalam rangka untuk membangun kejayaan umat lewat at-tasfiyah wa tarbiyah. Ini insyaallah sudah kita pernah lewati. At-tasfiyah wa tarbiyah lewat at-tasfiyah memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Dengan apa? Mengatakan kepada kaum muslimin, ubudullah, ibadailah Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Jangan berbuat syirik. Menanamkan at-tauhid, keimanan seperti yang Rasul lakukan. Kemudian juga sebagaimana kata Rasul, idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal bakar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yazua hatta tarju ila dinikum. Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara riba, kalian tamak dengan dunia peternakan pertanian, kalian meninggalkan jihad, yaitu jihad yang syar'i dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan Allah tidak akan entas kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini yang wajib dipahami oleh kaum muslimin. Kalau belum bisa berjihad, kembali kepada agama. Laksanakan kewajiban, tinggalkan yang diharamkan, dan kewajiban yang paling wajib at-tauhid, dan larangan yang paling dilarang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dakwah salafiyah gencar mengadakan tadi majelis ilmu, dibacakan qala Allah qala Rasul, akidah salaf, dibacakan qala Rasul dan seterusnya. Untuk apa? Ini dan menyiapkan apa? Kekuatan sebagaimana Rasul apa? Contohkan. Wa taqwa, dan kekuatan taqwallahi azza wa jalla. Tentunya dengan tadi at-tauhid dan ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai gagal paham tentang ayat ini. Sebagian orang bahkan yang mengaku juga sunnah atau salafi, karena ingin menyiapkan jihad, luar biasa kalau latihan bela diri. Sudah sabu apa sudah dilewati, tapi kalau ngaji malas. Naudzubillah min dzalik. Awas nanti apa? Mirip dengan teroris. Bang, teroris latihannya luar biasa sudah jauh. Tapi apa? Enggak mau ngaji akidah salaf, tidak mau ngaji pembahasan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin apa? Praktek langsung, perang langsung, bela diri. Ini juga apa? Wajib disampaikan kepada mereka-mereka yang luar biasa. Wa idulahum masatatu min quwwah, yang paling utama ini iman wa taqwa, dengan apa? Mengajarkan tauhid dan sunnah, tanpa kita mengesampingkan pentingnya latihan bela diri. Jangan latihan bela diri sehari bisa sampai 10-20 jam mungkin. Tapi kalau ngaji ngantuk-ngantuk atau ngaji malas-malasan, naudzubillahi min dzalik. Awas nanti ikut-ikutan teroris dan seterusnya, nggak tahu ilmu.
jihad, mana lawan, mana kawan, mana jihad yang syar'i, mana jihad yang al-bid'i. Kemudian disampaikan oleh Syekh di sini, walil mazid raji kitabi muhimmatun fil jihad. Kalau mau lebih terperinci dalam masalah jihad, lihat kitabku, kata Syekh Abdul Aziz Rayis, yaitu kitab yang berjudul Muhimmatun fil Jihad, hal-hal yang penting dalam masalah al-jihad. Baik, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada pertanyaan seputar pembahasan tadi. Tafadhol. Bagi yang ingin bertanya mengenai tentang jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikannya. Ustaz, ingin bertanya Ustaz, kalau misalkan kita sebagai warga negara Ustaz ya, dalam posisi lemah, ternyata diserang gitu kan. Diserang, apakah kita lebih mendulukan yang mafsadat atau maslahatnya kan? Dalam posisi lemah ya. Kalau lihat dengan posisi Nabi waktu saat itu di Mekah diperintahkan untuk hijrah dulu kan. Apakah kalau di sisi saat ini, apakah kita lari dari situ untuk membuat kekuatan dulu seperti itu? Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kata Imam Al-Auza'i, nadur masun haitsu dar, kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Bagaimana Rasul SAW ketika dalam kondisi lemah, dijajah dan seterusnya, tidak bisa melawan, dan kalau melawan kemudaratan yang besar, maka mereka apa? Berhijrah. Maka itu berlaku sampai hari kiamat. Ya, makanya Syekh Al-Albani rahimahullah berfatwa yang mereka dalam kondisi tertekan di Palestina sana untuk berhijrah, meskipun mungkin di tempat yang lebih aman, meskipun masih di daerah sana. Kan nggak semua di daerah Palestina, Pak. Nah, jadi sekali lagi, sebagian orang mengecam fatwa Syekh Al-Albani. Kata para ulama syayikh, Rasul SAW mencontohkan. Kalau dikatakan, lu kok bisa meninggalkan Masjid Aqsa, Rasul meninggalkan Masjid Al-Haram, tapi untuk apa? Kemaslahatan di masa yang akan datang. Jangan sampai tetap pertahankan itu. Inti ngomong enak. Coba aja inti yang di sana. Paham ya? Sekali lagi, tetap sebagaimana fikih jihad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita mau bacakan sebagian yang pernah kita tulis berkaitan dengan jihad. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berkata tentang jihad. Tapi jihad ini kan bukan dalam pengertian jihad berbentuk fisik, bukan berperang, tapi menegakkan kebenaran, berjihad dengan harta, berjihad dengan harta juga penting. Bahkan dikatakan bahwa berjihad dalam arti itu lebih besar daripada berjihad dengan perang, karena kita harus berhadapan dengan faktor-faktor yang internal dan eksternal, yaitu harus memiliki iman yang kuat. Jadi untuk berjihad melawan nafsu itu harus punya iman yang kuat. Dan jadi pertanyaan, bagaimana membentengi diri kita dengan iman ini? Kita betul-betul kuat untuk melawan hawa nafsu, berjihad dengan harta, dan berjihad menegakkan kebaikan. Mohon penjelasannya. Taib jazakallahu khairan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad yang saya punya ada 5 jilid, jilid yang ketiga itu beliau menjelaskan di awal kitab tersebut macam-macam tingkatan-tingkatan jihad. Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri, dan itu ada 4 poinnya: belajar ilmu agama, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar.
itu masuk dalam kategori jihadun nafsi. Ya, dan kata para ulama, nggak mungkin orang itu bisa jihad melawan orang kafir sampai melewati jihad yang satu ini. Karena bagaimana mungkin bisa mengalahkan musuh sedangkan dalam dirinya tidak bisa dia kalahkan. Ya, di antaranya kejahilan. Makanya para salafus soleh, sahabat Rasul, mereka meyakini majelis ilmu, belajar ilmu agama bagian dari jihad. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, man ro'a anal huduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi akli wara'ihi. Barang siapa menganggap jalan untuk menuntut ilmu agama bukan bagian dari jihad, maka telah kurang akal dan kecerdasannya. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wal bahsu anhu jihad, belajar ilmu agama bagian dari al jihad, itu jihadu an-nafs. Ini yang Rasul tanamkan sejak dini. Sebelum jihad mengangkat senjata harus melewati jihadun nafsi. Dan Rasul mengatakan afdalul jihad man jahada nafsahu hawa. Semulia-mulia jihad adalah seseorang melawan hawa nafsunya, yaitu dengan ilmu, amal, dakwah dan bersabar. Tingkatan yang kedua dari jihad, jihadus syaitan, jihad melawan asyaiton. Ada dua macamnya, dengan ilmu dan kesabaran. Syaitan punya dua jebakan, syahwat dan syubhat. Syubhat dilawan dengan ilmu, syahwat dilawan dengan kesabaran. Dan itulah firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam dalam agama karena kesabaran mereka dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan digapai kepemimpinan dalam agama. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir munafik. Ada 4 macam. Dengan hati, dengan kita membenci orang-orang kafir tersebut. Dengan lisan, kalau kita bisa membantah syubhat-syubhat mereka, mendakwai mereka kepada Islam, bagian dari jihad. Dan yang ketiga, dengan harta. Dan yang keempat, berjihad dengan jiwa raga. Kalau tadi sesuai dengan syaratnya. Karena ulangi lagi, jihad yang ketiga melawan orang kafir, orang munafik ada 4. Dengan hati, dengan barok, membenci orang-orang kafir tersebut. Dengan lisan, mendakwai, membantah syubhat mereka. Dengan harta, seperti kita mencetak buku, menyebarkannya kepada kaum muslimin. Dan yang keempat, dengan jiwa raga, kalau sesuai dengan syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Kemudian jihad yang keempat, jihad melawan pelaku kemungkaran, kedzaliman, dan kebid'ahan. Dan itu ada 3, dengan kekuatan atau kekuasaan, dengan lisan, dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbi. Intinya jihad tidak selalu identik dengan pedang. Makanya di kota Mekah tadi Rasul diperintahkan berjihad tapi dengan Al-Qur'an. Ya, dalam surat Al-Furqan tadi Allah mengatakan wajahidhum bihi, berjihadlah melawan mereka dengannya. Sepakat ulama tafsir mengatakan ayat ini Makkiyah, yaitu ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul ke kota Madinah. Maka jihad di sini bukan jihad dengan pedang, karena jihad dengan pedang setelah Rasul hijrah. Makanya Abdullah bin Abbas mentafsirkan berjihadlah melawan orang kafir dengan Al-Quran, dengan tadi jihadun nafsi, dengan tetap berdakwah. Wallahu ta'ala alam. 6, ada yang lain? Dan
Silakan Bapak, ada yang lain? Atau dari Pak Mahat ada yang mau bertanya? Ini sekedar tambahan sebelum ada pertanyaan. Pernah ada orang-orang yang mendukung jihad Hamas di Palestina kemarin itu yang mengatakan bahwasanya musuh penduduk Gaza yang utama setelah adanya Zionis adalah khidlan, pembiaran umat Islam dan para pemimpinnya. Sekali lagi ada ucapan yang sering didengungkan juga, ada kata-kata musuh penduduk Gaza yang utama setelah Zionisme adalah khidlan, pembiaran umat Islam dan para pemimpinnya. Ini pernah kita sampaikan ungkapan ini kepada Syekh Abdul Aziz Rojis, penulis kitab ini, dan beliau mengatakan kalimatun harokiyatun ikhwaniyatun hamasiyatun atifiyah. Itu adalah ucapan kelompok pergerakan Ikhwanul Muslimin, kelompok yang hanya modal semangat tanpa tentunya al-ilmu. Sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang tadi mengutarakan kata-kata kalian ini khidlan, takhawdul dan sebagainya. Itu ucapan kelompok harokah. Demikian pula kita tanyakan kepada Syekh Abdul Malik Ramadhani tentang ucapan tersebut. Kata beliau, jika dikatakan umat Islam membiarkan penduduk Gaza, lalu mereka yang suka keluar-keluar khidlan takhadul, bukankah juga membiarkan penduduk Gaza? Paham ya? Mereka teriak-teriak kalian membiarkan penduduk Gaza dibantai. Lo yang ente ngomong ini di mana ente itu? Kadang orang-orang itu nggak pernah punya cermin. Paham ya? Nggak ngocok kalau orang Surabaya bilang, nggak bercermin, nggak mikir, asbun saja ngomong. Paham? Nah, ini sekali lagi yang dikatakan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, dan kata beliau, apa yang mereka sudah lakukan? Kalau mereka mengatakan kami ada udzur, kami lemah nggak bisa membantu, maka demikian juga kaum muslimin di tempat yang lainnya ada udzur. Itulah sekali lagi orang-orang yang asbun saja. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan atau kita tutup? Ada satu Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz, ada sekelompok yang mengaku keturunan Nabi tapi mazhabnya jauh dari Rasulullah SAW? Dalam Islam, Rasul bersabda, "Awsaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan, cinta dan benci karena Allah. Kita mencintai seseorang karena imannya, karena ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW. Meskipun dari status warga yang sangat direndahkan oleh masyarakat, kita cintai dia karena iman dan ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah SAW. Namun seandainya ada seseorang mengaku dia keturunan Nabi, meskipun kita juga semua keturunan Nabi, ada gak yang bukan keturunan Nabi di sini? Peter Centropus, Erectus apa? Tidak ada, semua kita keturunan apa? Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi assalam. Antum kalau ada ketemu orang itu, anak juga keturunan Nabi. Intinya seandainya dia mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW yang kesekian, misalnya dia bawa akta notaris, ada sertifikat resminya, ada stempelnya 1000 mungkin, kalau orang Surabaya bilang PN, ambil itu, tapi kita tidak mengukur semua dengan apa? Pengakuan seperti itu, karena Rasul sendiri mengatakan awsaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta dan benci karena Allah. Karena orang-orang tersebut berbuat kesyirikan, mengkeramatkan kuburan, berbuat kebid'ahan jauh dari sunnah Rasul, nggak ada kecintaan kita kepada mereka. Ini Rasul yang mengatakan. Kalau kalian mengatakan cucunya Rasul, kakek kalian mengatakan demikian, jangan salahkan kami. Dan Rasul yang mengajarkan kita loyalitas, benci karena Allah, bukan karena nasab keturunan. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, man batta'a bi amaluhu lam yusib bi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amal perbuatannya,
tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunannya. Rasul sendiri mengatakan, lau sarakot Fatimah laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Gak ada nepotisme dalam masalah apa? Hal ini cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab pamannya Rasul, Abu Thalib pamannya Rasul, kekal dalam api neraka. Tabat yada abi. Gak ada kalau sudah syirik, kalau sudah apa menentang dakwah tauhid, gak ada istilahnya apa? Keluarga Rasul, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada cinta karena tauhid, benci karena apa? Syirik. Paham? Jadi sekali lagi jangan mau ditipu oleh mereka, apalagi dengan halusinasi mereka membanggakan nenek moyang mereka punya karomah, bisa memadamkan neraka jahanam, bisa menyuruh para malaikat dan naudzubillahi min dzalik. Bahkan luar biasa kesyirikan mereka. Kalau Anda ditanya malaikat mungkar dan nakir di kuburan, marrobuka, jawab Habib Fulan, syirik kepada Allah. Apakah Habib Fulan Rabbul Alamin, Rabb kalian? Apakah itu yang harus dia apa? Muliakan ketika mengaku keturunan Nabi, sedangkan ajarannya apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi yang wajib dipahamkan kepada kaum muslimin, cinta dan benci karena Allah, karena iman kepada Allah, karena ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum, likullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Paham tuh? Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.